Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Gimana kabar hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Sebab Tuhan Yesus cukup baik dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan hari yang terbaik dalam hidup kita di hari ini. Dan kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Semua karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang bagi Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mengangkat pujian kita. Kita katakan pujian ini. Engkau yang kudus, bahwa hanya Tuhan Yesus yang layak kita tinggikan, yang layak kita muliakan di dalam hidup kita. Katakan dengan segenap hati kita pujian ini. Yesus saja.
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
menjamin kehidupan kami sekalian. Tuhan, tolonglah kami. Engkau memberi pengampunan bagi segala kesalahan, bagi pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa, kasihanilah kami ya Bapa, sebab kami orang yang berdosa, yang Engkau lepaskan dan Engkau tebus dengan kematian-Mu, dengan darah-Mu, dengan pengorbanan-Mu. Oleh sebab itu, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Saat ini Bapa, jauhkan umat-Mu ini dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Lepaskan kami dari segala yang jahat dan berikan kepada kami hati yang baru, hati yang selalu memuliakan nama Tuhan, hati yang selalu menyembah Tuhan, hati yang selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, sebab Tuhanlah yang memiliki kehidupan kami. Kami menolak segala kuasa yang bukan datang daripada Tuhan. Dalam bentuk apapun kami patahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa dan pembebasan terjadi, sebab nama Tuhan yang kami muliakan memberi kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami mengucap syukur dalam segala hal. Ajarkan kami berterima kasih kepada Tuhan, sebab segala sesuatu Tuhanlah yang punya. Baik itu kehidupan kami, baik itu semua yang kami miliki, Tuhanlah yang mempunya. Dan saat ini Bapa, biarlah Engkau mengurapi seluruh para pelayan. Kami menyerahkan ibadah ini Bapa, dan Engkau mengurapi pemain musik, pemimpin pujian, singer, penari tamborin, dan hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu, dan seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan. Engkau urapi dan Engkau berikan kuasa-Mu. Dan pujilah Tuhan, saat ini hati kami penuh dengan sukacita, sebab Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat kesempatan dan hari yang kami mempersembahkan tubuh kami mempersembahkan apa yang kami bawa masuk ke dalam rumah Tuhan. Persembahan, persepuluhan milik Tuhan, ucapan syukur kami, dan semua yang kami beri kepada Tuhan, semuanya untuk kepujian nama Yesus. Dan kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang memampukan kami, dan kami bersyukur atas segala apa yang Tuhan beri bagi hidup kami. Dan kami pun Tuhan memuliakan nama-Mu, dan kami memulai ibadah ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kita tetap bangkit berdiri. Ada sukacita terima Tuhan, amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, kita angkat pujian kita. Allah sumber segalanya. Haleluya. Sembah Tuhan, puja syukur.
dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita katakan pujian ini, sorak bersama. Haleluya.
kita katakan pujian ini dia ubah hidupku. Pujian ini sekaligus untuk kita mempersiapkan Natal umum nanti. Ini persembahyan pujian untuk jemaat IPDI Getsemani. Dia ubah hidupku. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kasih setiamu ya Bapa senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Kasih setiamu tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Selalu kami rasakan kebaikan Tuhan, selalu kami rasakan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, yang boleh ada sampai dengan hari ini. Semoga kasih yang besar ya Tuhan. Demikian juga Tuhan di hadapan akhirat kami mengakui atas kesalahan dosa kami, mengakui atas segala kekurangan dan keterbatasan kami. Ampuni kami dan kasihilah kami manusia berdosa ini. Dan biarlah kami
menjamah setiap kami, setiap hati umat-Mu di tempat ini Bapa. Untuk kami hidup hanya berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan. Di hari-hari yang terakhir, di hari-hari yang jahat ini, untuk kami senantiasa hanya berharap dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Bila Roh-Mu yang senantiasa membimbing dan memimpin kehidupan kami umat-Mu di tempat ini. Demikian juga ya Tuhan, yang bersyukur atas pemeliharaan-Mu, atas berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan, Engkau limpahkan dalam hidup kami. Dan dia bersyukur Tuhan untuk Engkau baik. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati seluruh kehidupan kami. Demikian juga memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu di tempat ini. Demikian juga setiap barang siapa ya Tuhan yang mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu, yang percaya Tuhan bahwa Engkau yang menjamin kehidupannya, bahwa Engkau menjamin seluruh kehidupan umat-Mu yang percaya dan berharap akan Engkau, dan yang percaya ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Demikian juga seluruh hidup kami ya Bapa, tubuh dan roh kami berserahkan dalam tangan-Mu. Biarlah seluruh hidup kami dimanapun yang berada, kami boleh ya Tuhan menjadi berkat bagi sesama, dan hanya nama Tuhan Yesus yang kami permuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bersyukur akan Engkau dengan doa kami, mengucapkan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Haleluya.
setiap kehidupan kami Tuhan, yang kami persembahkan dan serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dan di dalam tangan-Mu Engkau sedang menciptakan kami menjadi baru dan terus-menerus diperbaharui sesuai dengan rancangan-Mu menjadi indah untuk kemuliaan Tuhan, bahkan menjadi serupa sama seperti Engkau pada saat Engkau menyatakan diri-Mu pada kedatangan-Mu. Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa-dosa kami dan segala sesuatu yang tidak berkenan dalam hidup kami, dalam kami menjalani hidup di dunia ini. Itu sebabnya Tuhan, pada hari ini oleh kasih-Mu kami ada di hadirat-Mu. Terimalah hidup kami dalam tangan Tuhan. Terimalah segala persembahan kami, baik ucapan syukur kami, baik pujian penyembahan kami, dan seluruh hidup ini ada dalam tangan Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani kami dalam pujian penyembahan, memakai hidup mereka menjadi alat bagi Tuhan untuk menyempurnakan kami umat-Mu sampai Engkau datang kembali. Tuhan Yesus, Engkau tahu kami sangat membutuhkan Engkau. Berfirman-Lah Tuhan, dan Engkau melihat hati kami yang kami siapkan. Itu sebabnya Engkau jamah kami semua, Engkau layakkan kami semua, dan berfirman-Lah bagi kami. Segala kuasa-kuasa lain yang merintangi kami dalam bentuk apapun itu, kami tidak izinkan Tuhan. Kami tolak, enyahkan itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, enyahkan di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus yang berkuasa, Allah Roh Kudus yang mengurapi kami semua, mengurapi guru-guru sekolah minggu, mengurapi kami semua jemaat-Mu, dan mengurapi hamba-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih dan Tuhan. Ucapkan selamat pagi menjelang siang. Kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ya, dan segala sesuatu karena kasih Tuhan. Baiklah, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Kitab Daniel, ya, Kitab Daniel pasal 1. Ya, Kitab Daniel pasal 1. Ya, saya rindu ya bisa sampaikan satu pasal ini, ya, pasal 1. Tapi kita baca dari ayat 15 sampai ayat 21. Ya. Jadi pembacaan kita Daniel pasal 1 ayat 15 sampai ayat 21. Ya. Buka Alkitab kita baca ini firman Tuhan bersama-sama, ya. Pelan-pelan saja. Daniel pasal 1 ayat 15 sampai ayat 21. Kita baca bersama-sama, ya, tentu saja ya. 1, 2, 3. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenam itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan
kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatilah bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Dan yang ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Daniel dan bersama-sama dengan pemuda-pemuda, ada 4 orang muda, ya, yang dibuang oleh Allah ke Babel dari kerajaan Yehuda. Amin, saudara. Sebab kalau kita memperhatikan sejarah, ya, sejarah bagaimana Tuhan membuang umatnya, bangsa Yehuda, yaitu umat pilihan Tuhan itu sendiri, karena mereka menyakitkan hati Tuhan, karena mereka tidak berpegang kepada perintah Tuhan, tetapi mereka hidup menurut aturan mereka sendiri yang mereka buat dunia ini, sehingga hukum dan segala perintah Tuhan mereka abaikan. Bahkan kita melihat hamba-hamba Allah yang dipakai oleh Allah, untuk menasehati mereka, mengarahkan mereka kepada peraturan Tuhan, mereka justru tolak. Mereka tidak tahu mau menerimanya. Baik itu Nabi Yeremia, Nabi Sefanya, Nabi Habakuk, di zaman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau saya melihat sejarah bangsa Yehuda, bagaimana mereka dikuasai oleh Babel sebelum mereka semua diangkut ke Babel, kurang lebih 22 tahun saya melihat. Mereka dikepung oleh pasukan Babel dan mereka takluk. Jadi tidak sekaligus. Dan mereka juga dibuang ke Babel ada 3 tahap. Saya perhatikan. Baik dari zaman di sana dikatakan Raja Yoyakim, baik dari zaman Raja Yoyakin. Nah, Yoyakin itu lain. Yoyakim itu Raja Yehuda yang pertama dibuang bersama dengan Daniel, bersama-sama dengan Asaria dan siapa di sana? Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria. Itu nama Yahudi mereka yang berempat tadi. Tapi nama Babelnya bersasar Sadrak, Mesak, Abednego. Itu nama Babelnya. Nama Yahudinya Hanaya, Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria. Jadi ketika 4 orang muda itu mereka dipilih oleh raja, karena melihat paras mereka, kecakapan mereka, intelektual mereka itu luar biasa. Dan mereka ini dari keturunan bangsawan. Dan kita melihat Israel dibuang, Yehuda dibuang. Kalau Israel sudah lebih dulu dibuang Tuhan ke Asur, kerajaan Israel, kerajaan utara. Dan semua laki-lakinya dibunuh dan perempuan-perempuan diserahkan pada orang-orang kafir. Tetapi bangsa Yahudi ini mereka dibuang ke Babel dalam 3 tahap dan dalam waktu yang cukup panjang, kurang lebih 22 tahun. Saya perhatikan sejarahnya. Zaman Raja Yoyakim ini memerintah 11 tahun, tapi dia takut kepada Raja Babel, sehingga akhirnya dia memberontak dan akhirnya ditawan. Mereka ditawan, tetapi Yoyakim mungkin dia mati di Yehuda, tidak dibawa diangkut ke Babel. Diganti oleh anaknya Yoyakin. Dan Yoyakin ini hanya 3 bulan dia memerintah di Yehuda.
Dia memberontak terhadap ke tentara Babel, lalu dia ditawan dan dia dipenjara, dibawa ke Babel bersama-sama orang-orang yang lain. Nah, setelah itu diganti oleh saudara dari Yoyakim, paman Yoyakin, menjadi raja kurang lebih 11 tahun juga. Jadi 22 tahun saya lihat. Tapi dia takluk. Tapi waktu dia memberontak melawan Raja Babel, Nebukadnezar, sehingga dia ditawan lagi, dikuasai. Jadi sepenuhnya pada zaman Sedekia semua diangkut orang dari Yehuda, dari bangsa Yehuda, diangkut semua, termasuk Yoyakim, karena dia memberontak dibutakan matanya dan anak-anaknya disembelih semua, Sedekia. Kemudian dia dipenjara dan akhirnya dia mati juga di Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, nah itu sejarah. Sehingga Daniel ini di tahun pertama di zaman Raja Yoyakim, dia diangkut. Daniel tadi dikatakan Hananya, Misael, dan Asaria. Jadi Tuhan membuat umatnya ini sebagai hukuman. Padahal kita ingat Yeremia menasehatkan bangsa Yehuda, lebih baik kamu takluk saja, sebab Tuhan yang menyerahkan kamu kepada kerajaan Babel. Kalau kamu melawan, kamu mati. Tapi kalau kamu takluk, kamu diangkut ke sana, tapi kamu dipelihara Tuhan. Tapi mereka tidak mau terima dan kamu selamat. Tapi mereka selalu memberontak oleh mendengar nabi-nabi yang selalu bernubuat, nabi palsu itu. Kita akan menang, kita akan kalahkan Babel. Tapi justru dibinasakan sebab bukan nabi dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam kehidupan ini. Nah, kalau mereka yang tertawan dibawa ke Babel, saudara, nah di sanalah saya melihat sebab Nabi Yeremia berulang-ulang kirim surat kepada mereka. Firman Tuhan selalu sampai ke sana. Yeremia ini luar biasa saya lihat. Walaupun sering dianiaya, tetapi dia selalu menasihati, bahkan dia kirim surat supaya mereka ikuti perintah Tuhan, mereka ingat apa yang diajarkan olehnya kepada mereka. Nah, inilah yang menjadi pegangan bagi Daniel dan kawan-kawannya. Amin, di sana. Dan orang-orang buangan semua berpegang kepada hukum yang telah diperintahkan oleh Tuhan melalui Yeremia, Sefanya, dan Habakuk itu. Sehingga di sana kita melihat bagaimana mereka dipelihara oleh Tuhan luar biasa dan dipakai oleh Tuhan. Bahkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin di kerajaan Babel. Amin, saudara. Nah, itu kalau kita melihat cerita, kita melihat sejarahnya. Tetapi bagi Babel, yang karena dia sering menyombongkan diri di hadapan umat Tuhan, dan seringkali mereka berlebih-lebihan. Perkakas rumah Tuhan yang mereka angkut ke Babel, ke daerah Senial, di sana ada rumah berhala mereka taruh di sana semuanya. Saya melihat 3 kali diangkut barang-barang dari rumah Tuhan, baik di zaman Raja Yoyakim, zaman Raja Yoyakim, zaman Raja Sedekia. Tetapi zaman Raja Sedekia, semua bangsa Yehuda Yerusalem itu dihancurkan, tembok-temboknya dihancurkan, rumah Allah dihancurkan, dan semua barang-barang itu dibawa ke rumah berhala di Babel. Nah, inilah yang menjadi jerat bagi bangsa Babel, sehingga akhirnya Tuhan pun akan memusnahkan mereka. Mereka dipakai Tuhan untuk menghukum umatnya. Mereka juga yang berlebihan, alat-alat perkakas, baik itu bokor-bokor itu mereka pakai. Kalau di zaman Raja Belsasar, saya melihat anak dari Nebukadnezar pada saat dia jadi raja, yang membanggakan dirinya dengan gundik-gundiknya orang-orang yang luar biasa. Lalu mereka mabuk-mabukan, minum dengan memakai alat perkakas rumah Tuhan. Nah, itu sebabnya sehingga Tuhan murka. Yaitu waktu dia melihat dia mabuk dan dia melihat ada tangan, kan dia
Dan disitulah Tuhan ya, dia menjadi gelisah, dia menjadi pucat, dia menjadi takut. Ya. Sehingga akhirnya saudara, Daniel memberikan penjelasan kepadanya. Dikatakan bahwa mene itu artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung dan akan diakhiri oleh Tuhan. Lalu tekel itu Tuanku ditimbang tapi didapati terlalu ringan. Uparsin ya, kerajaan Tuanku akan pecah dan diberikan kepada orang Persia dan Media, ya, orang Media dan Persia. Dan itu terjadi. Itu sebabnya waktu Daniel mengutarakan itu, sehingga akhirnya bersasar pun sujud di hadapan Daniel dan mengangkat dia menjadi orang ketiga, mempersembahkan banyak persembahan. Kalau kita lihat banyak sekali perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan kepada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, tapi kepada Daniel ini yang luar biasa. Lain. Kenapa lain Daniel dengan teman-temannya? Daniel ini beda dengan teman yang lain. Daniel ini betul-betul dia bukan hanya dia mengandalkan Tuhan, tetapi dia menjadi pendoa. Yang setiap hari kalau kita melihat Daniel ini dari sejak dia dalam pembuangan 3 kali satu hari dia menyembah Allah, sujud menyembah. Walaupun dia orang yang luar biasa dipakai di kerajaan Babel. Kalau saya melihat beberapa kerajaan yang telah waktu zaman Daniel, baik itu zaman Raja Bersasar, Raja Babel, Raja Nebukadnezar, yang kurang lebih itu sekitar 50-an tahun, Raja Bersasar, lalu Raja Ewil Merodak, Raja Babel juga, lalu di zaman Raja Darius orang Persia, dan di zaman Kores orang Media. Jadi luar biasa di sana ya. Kurang lebih Daniel itu dipakai Tuhan ya 70 sampai 80 tahun dipakai Tuhan. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego tidak begitu lama. Ya. Karena apa? Karena hubungan dengan Tuhan kurang begitu ya, tidak seperti Daniel yang menjadi sesembahannya setiap hari. Nah, ini juga diperhatikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Daniel ini ada 3 bagian. Kalau kita bagi pendahuluan itu secara historis ayat 1 sampai ayat 2, dikatakan pada tahun yang ketiga pemerintah Yoyakim, ini pemerintah Yoyakim. Ya. Di saat pertama dikuasai oleh Babel, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda, yang diserahkan, dan sebagian dari perkakas rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sidea, ke dalam rumah dewanya. Perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Nah, ini tadi yang saya katakan. Ini menjadi jerat bagi bangsa Babel. Karena perkakas rumah Allah yang kudus ini lalu mereka jadikan untuk permainan. Pada saat mereka membanggakan dirinya, membanggakan dewa-dewanya. Nah, itulah sebabnya di akhir dari keturunan Nebukadnezar, baik itu ya Nebukadnezar, ya baik juga Ewil Merodak, dan akhirnya bersasar. Pada saat itu juga dia dibunuh oleh Tuhan, dibinasakan Tuhan, dan kerajaannya dipecah, diserahkan kepada Media dan Persia. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, itu menjadi jerat. Kemudian kita melihat bagian kedua adalah ayat 3 sampai ayat 7. Di situ Daniel dan kawan-kawan diperkenalkan. Ayat 3 sampai ayat 7 dikatakan seperti ini. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya,
untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang perawakannya baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Ini nama Yahudi, ya, Daniel dan kawan-kawan tadi, orang 4. Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsasar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Asaria dinamai Abednego. Ini nama Babel, ya. Di nama Yahudi mereka diganti dengan nama Babel, ya. Daniel diganti dengan Belsasar, Hanaya diganti dengan Sadrak, ya. Misael dinamai Mesak, dan Asaria dinamai Abednego. Jadi Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu nama Babel, keempat orang muda tadi, ya, nama Babel mereka. Dan keempat pemuda ini kita melihat mereka dipilih untuk bekerja di istana Nebukadnezar karena kecakapan mereka yang luar biasa. Di samping itu mereka tetap setia, ya, dalam iman, ya, dan mereka dilatih dalam berbagai ilmu pengetahuan. Juga mereka ini adalah orang yang rajin bekerja. Amin, saudara, orang yang cakap dalam segala, jadi tanpa cacat, tanpa celah. Dan mereka dididik oleh Raja Nebukadnezar selama 3 tahun dengan ilmu Babel, dengan, ya, segala macam, ya, pengetahuan didikan di Babel. Nah, kita melihat bagian yang ketiga, yaitu ayat 8 sampai ayat 21. Itu tantangan dan berkat Tuhan dinyatakan. Ada tantangan bagi keempat orang muda itu. Itu ayat 8 sampai ayat 16. Kita melihat tantangannya apa, ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuan Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain dan yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 7 hari, 10 hari, yang 7 ya, selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarnyalah permintaan mereka itu, lalu diadakannyalah pencobaan dengan mereka selama 10 hari.
Jadi dicoba 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian panjenengan itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum. Lalu mereka diberikan sayur kepada mereka. Amin, saudara. Jadi kita melihat di sini tantangannya, ya, di mana Daniel dan kawan-kawan dihadapkan pada tantangan yang sulit, ya, yang sulit untuk pembentukan. Selain mereka diajarkan ilmu kasdim, ya, jampi-jampi kasdim, tetapi mereka juga harus dilabur dengan makanan santapan raja. Dan makanan santapan raja itu adalah makanan yang sebelum dimakan itu dipersembahkan kepada dewa-dewa, baik minumannya. Nah, Daniel ini tahu, ya, sebab dia ingat apa yang diajarkan oleh Yeremia, oleh Sefanya, oleh Habakuk. Nah, ini menjadi pegangannya, saudara. Jadi saya melihat kalau di dalam sejarah orang buangan, Yahudi buangan ini, baru mereka ingat akan hukum Tuhan waktu mereka dibuang. Ini kebiasaan. Seringkali juga kita, saudara, waktu Tuhan buang hukum, kita melihat baru kita ingat Tuhan, ingat janji Tuhan, ingat hukum Tuhan. Nah, Daniel tidak mau. Dia mempunyai tekad hati. Walaupun itu dia harus menghadapi, ya, kalau dia dianggap sebagai, diketahui melecehkan raja dengan tidak makan itu, pasti dia dihukum mati. Tetapi dia memberi pengertian kepada penjenang orang yang telah mengawasi mereka itu dan memberi keyakinan. Jangan kamu langsung terima, katanya, tapi kamu tes dulu, uji dulu selama 10 hari. Kepada kami dikasih sayur, apa yang dari raja itu daging dan santapan raja, minum, kamu ambil untukmu. Kan enak, keluarganya di rumah, katanya gitu, makan enak-enak sebab dari meja raja. Tapi Daniel dan kawan-kawan ini makan sayur. Nah, setelah dites, saudara, 10 hari dites, rupanya perawakan mereka lebih baik, ya, perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gagah, juga lebih, ya, gemuk lagi daripada orang-orang muda lain yang memakan dari santapan raja. Nah, ini kita melihat bagaimana Tuhan menghargai, ya, orang-orang yang punya ketetapan hati, berpegang kepada hukum Tuhan. Amin. Ini Tuhan perhatikan. Demikian juga umat Tuhan ini diperhatikan. Kita tidak berbeda, kita sama. Jadi itu, ya, memang kalau kita dalam banyak hal, Daniel dan kawan-kawan ini menyesuaikan diri, tetapi tetap mempertahankan iman mereka, sehingga Allah mengaruniakan bagi mereka kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana yang menjaga dan yang memperhatikan kebutuhan mereka. Yang kedua, kita melihat karena mereka itu, ya, mengenal, ya, dan mentaati hukum Tuhan dan firman Tuhan, apa yang Tuhan lakukan. Tuhan menyatakan berkat Tuhan dinyatakan. Ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Ayat 17 dikatakan, kemudian pulang lain itu, ya, itu pasal 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmah. Jadi kita melihat di sini nyata, ya, karena mereka mentaati Tuhan dan peraturan firman Tuhan. Sehingga Tuhan lakukan apa? Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian, ya, tentang berbagai tulisan dan hikmah. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang
berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ini karunia khusus. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Nah, kenapa dikatakan Kores? Nah, dari sejak Raja Nebukadnezar sampai Kores itu ya kurang lebih 80 tahun. Bayangkan saudara-saudara, selama Daniel bekerja itu 80 tahun. Dan dia selalu punya kedudukan yang tinggi. Bahkan di zaman Nebukadnezar memberi kuasa kepada dia kepada seluruh kerajaannya. Nebukadnezar hanya katakan hanya raja lah yang lebih daripada, tapi semua kerajaan ada dalam kuasamu. Itu kan luar biasa Daniel. Ya, kalau saya baca selanjutnya, ketiga temannya yang lain itu diberi kedudukan tinggi atas permintaan Daniel kepada raja. Permintaan Daniel. Jadi Daniel ini ya dipakai Tuhan luar biasa. Kalau di kerajaan kita kan 5 tahun sekali baru jadi presiden. Kalau Daniel ini dia di pemimpin saudara pakai raja, padahal dia orang ruangan 80 tahun. Kalau kita pikir ya lanjut sekali umurnya. Kalau dia dari muda saja waktu dia ditangkap itu mungkin 17 tahun, hampir ratusan tahun dia dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan sampai terakhir kan kerajaan Kores. Setelah itu dilenyapkan itu semua oleh Tuhan, dibinasakan Tuhan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Daniel kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, karena Daniel dan kawan-kawan ini mengenal dan mentaati firman Tuhan, sehingga tadi dikatakan Allah menyertai, ya Allah menyertai dan menyatakan berkatnya atas mereka. Berkatnya itu berupa pengetahuan, ya, kepandaian dan hikmat, ya, dan hikmat. Serta karunia penglihatan dan mimpi, itu khusus kepada Daniel. Sehingga pada puncaknya dikatakan dalam setiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka itu 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaan Babel. Ya, jadi didapati mereka itu 10 kali lebih cerdas, lebih pintar daripada semua orang berilmu, maupun dikatakan guru-guru yang pernah mengajarkan mereka dari dosen-dosen mereka. Mereka 10 kali lebih pintar dari itu. Karena apa? Karena hikmat Tuhan. Amin. Hikmat Tuhan. Sama seperti Daud, saya lihat ya. Daud katakan, aku ini banyak pengajar, banyak guru yang mengajar dia tentang ya jalan hidup. Tetapi karena dia setiap hari memuliakan Tuhan, aku lebih berlipat-lipat, lebih berhikmat daripada mereka. Amin. Itu beda, saudara, beda. Ngerti maksudnya saya katakan ini. Kalau secara biasa kita ilmu biasa, tapi kalau karena kita berhubungan dengan Tuhan, Tuhan memberi sesuatu yang lebih, yang melebihi dari apa yang dimiliki oleh dunia ini. Amin. Dan contoh kita melihat suatu ketika Raja Babel, ya, dia dalam kesenangannya dia membanggakan dirinya. Itu
ada sebuah patung yang tinggi besar, patung tinggi besar, dari kepala sampai leher ini dari emas, kemudian dada ini dari perak, perut ini dari tembaga, terus kaki dari besi, telunjuk-telunjuk, juga daging-daging itu dari tanah, itu menyatu. Tetapi suatu ketika dia melihat dari gunung yang tinggi terukit sebuah batu, ya kan? Lalu batu itu jatuh menimpa kaki patung yang megah itu, yang mengagumkan. Akhirnya patung itu hancur dari kaki sampai yang terbuat dari emas, dari perak, dari tembaga, ya, dari besi, semua hancur, hanya batu. Tetapi batu itu terus menjadi gunung yang tinggi, yang besar, yang dikagumi. Lalu dia mengumpulkan para ilmuwan, orang-orang pintar di Babel, semua dikumpulkan. Dia meminta kepada mereka, berilah aku pengertian itu, sebab dia tidak bisa tidur, gelisah. Dia gelisah. Apa yang terjadi, saudara? Tidak ada satupun yang dapat memberikan pengertian. Akhirnya Raja Babel itu kesan membunuh itu semua orang-orang berilmu. Sehingga akhirnya apa? Daniel tampil, dan Daniel menyingkapkan, tetapi bukan aku Daniel katakan, tetapi Allah yang bersembah. Dialah yang memberi itu raja ketahui. Patung yang Tuan Raja lihat yang besar, yang luar biasa, mengagumkan itu. Sebenarnya itu adalah Tuhanku sendiri. Amin, saudara. Kemudian di dalam kerajaan Tuhanku yang besar ada beberapa raja yang nanti akan memerintah. Ada yang seperti dari perak, dari tembaga, dan dari besi, dan dari tanah. Tetapi semua akan dihancurkan. Artinya bagaimanapun hebatnya kerajaan dunia ini, tetapi ada kerajaan yang kekal di surga yang menghakimi semua dan akan memusnahkan semua. Ya, karena apa? Karena tidak memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, setelah itu Raja Nebukadnezar langsung duduk dan tersungkur di depan kaki Daniel. Dia menyembah, Engkau hamba Allah yang Maha Tinggi. Ya, dan dia memberkati Daniel dan memberikan, inilah yang tadi saya katakan, menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada Daniel. Raja Nebukadnezar pada saat itu adalah raja yang berkuasa atas seluruh dunia. Raja yang berkuasa atas seluruh dunia. Yang tidak takut kepadanya hancurkannya. Ya. Tadi kerajaan Yehuda itu yang ditinggalkan hanya orang-orang bodoh, orang-orang miskin, orang-orang susah yang ditinggalkan. Ya. Gedalia diangkat jadi gubernur, bukan lagi jadi raja, tapi jadi gubernur. Yang juga dia dibinasakan dari pemberontak. Nah, banyak kali. Tetapi rupanya raja dunia ini kalau dia mulai besar, saudara, dia membanggakan dirinya. Sehingga akhirnya Raja Nebukadnezar, kita ingatkan, setelah dia melihat patung itu, setelah dinasihat oleh Daniel supaya dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia tetap meninggikan diri. Apa yang dia lakukan? Dia buat patung dirinya, ya kan, patung Nebukadnezar. Nah, dan patung ini harus disembah, ya kan, harus disembah. Nah, itu dalam Daniel pasal 3 itu. Ya, ada banyak hal kalau kita melihat, ya, membuat patung dari emas itu, padahal itu gambaran yang sudah disampaikan Daniel tadi, ya, Daniel tadi. Lalu dia buat patung, lupa dia, ya, setelah disampaikan lupa buat patung. Dan yang perintahkan kepada semua orang, kalau bunyi puji-pujian, segala manusia harus sujud menyembah kepada patung itu.
Kalau tidak, maka dilempar ke dalam api, perapian api yang bernyala-nyala. Dilempar hidup-hidup dan dihukum mati di sana, ya kan? Nah, kalau saya lihat di sini aneh ya, raja-raja dunia ini baru saja dinasihati, baru saja dia sujud menyembah, dia mau Tuhanlah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Habis itu dia meninggikan diri lagi, ya. Sehingga akhirnya Sadrak Mesak Abednego, kenapa di pasal 3 ini Daniel tidak ada? Mungkin orang bertanya kepada saudara, kenapa yang ada di sana hanya 3 orang Sadrak Mesak Abednego? Udah Danielnya di mana? Padahal itu di kerajaan Babel, di kerajaan Nebukadnezar. Ada banyak pendeta-pendeta katakan ya penyelidikan Daniel rupanya dia dalam perjalanan keliling. Sebab Raja Nebukadnezar itu di bawahnya ada 120 kerajaan pemerintahan di dunia ini. Dan semua ada dalam kuasa Daniel. Nah, Daniel kan dalam perjalanan, rupanya teman-temannya ini ya mendapat hukuman. Sehingga dalam pasal 3 tidak ada nama Daniel di sana, ya kan? Nah, karena Sadrak Mesak tidak menyembah patung raja yang dibuat dari emas yang sangat luar biasa itu, padahal raja kan baru dinasihatin Daniel. Sehingga akhirnya mereka dilempar ke dalam perapian itu. Bahkan diangkat panasnya 7 kali lipat. Sehingga semua ya perwira yang mengangkat mereka itu, orang-orang kuat, sebelum mereka melemparkan orang-orang itu, mereka sudah mati karena panasnya. Nah, banyak ya kalau saya lihat dalam sejarah Daniel ini, kitab Daniel ini. Nah, itulah sebabnya si raja akhirnya baru sadar. Ya, melihat dalam perapian itu bukan hanya Sadrak Mesak Abednego, tetapi ada 4 orang. Dan ada dewa, ada Allah di sana. Orang kalau hidup di dalam Tuhan, saudara, dia memuliakan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Apapun persoalannya, dia tidak sendiri di sana. Di situ ada Allah. Ya, Allah sanggup memelihara, Allah sanggup melindungi. Sehingga jangankan kebakaran, bau asap pun tidak ada dalam rambut mereka, dalam pakaian mereka. Nah, itu sebabnya sehingga Raja Nebukadnezar akhirnya saudara-saudara sujud lagi menyembah, ya kan? Hai orang-orang yang di bawah kerajaanku, hanya sembahlah Allah yang disembah oleh Sadrak Mesak Abednego, jangan yang lain. Ya kan, berseru lagi dia. Tetapi saya melihat setelah itu dia menyombongkan diri lagi. Dia membanggakan dirinya, hebat, saya ini orang hebat, tidak ada yang hebat dari saya. Akhirnya Tuhan perlihatkan kepada dia sebuah pohon, ya kan, sebuah pohon yang begitu besar, rimbun, ya. Dan di sanalah bersarang segala jenis macam burung. Dan dia punya buah yang lebat, ya. Pohon itu sampai puncaknya, tidak tahu tingginya, sampai ke langit. Dan di bawah pohon itu ada berbagai-bagai binatang, dan semua dinaungi oleh pohon itu. Akhirnya dia kumpulkan kembali kan orang-orang pintar. Kalau kita perhatikan, orang-orang berilmu. Lupa dia kepada Daniel. Daniel selalu terakhir saya lihat. Akhirnya dia gelisah, kenapa ini? Tidak ada yang sanggup menjelaskan kepada dia. Ya, sebab pada saat dia membanggakan pohon itu luar biasa, datang turun dari surga sebagai ya anak dewa. Dan dia berkata, tebang pohon ini, ya kan, dalam mimpinya, tebang. Akhirnya pohon itu ditebang, lalu hancur semua, dan burung-burung yang ada sarangnya itu lari semua, dan binatang-binatang itu lari, tinggal tunggulnya. Dan tunggulnya juga dirantai. Nah, itulah yang membuat Raja Nebukadnezar gelisah lagi. Akhirnya istrinya katakan, kenapa kamu lupa? Di sini kan ada Daniel yang sanggup memberikan petunjuk pengertian daripada mimpimu. Daripada kamu mati gelisah, katanya. Nanti panggil dia dan suruh dia beri pengertian.
Hanya Daniel memberikan pengertian, saudara. Pohon itu adalah raja sendiri. Ya. Kenapa dia tinggi besar? Karena raja diberkati oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, sehingga menjadi berhasil. Tapi dalam keberhasilan, raja menyombongkan diri, angkuh. Nah, itu sebabnya raja di atas segala raja, itu Yesus sendiri perintahkan, tebang pohon ini. Akhirnya ditebang, ya. Dan tinggal tunggulnya, dan tunggulnya itu dirantai. Itu gambaran raja. Sebab nanti raja akan mendapat hukuman karena kesombonganmu, karena keangkuhanmu kepada raja surga. Dialah raja di atas segala raja yang akan menetapkan pemerintahan bumi. Semua yang meninggikan dia akan direndahkan. Sama siapapun di dunia ini yang membanggakan dirinya akan direndahkan oleh raja di atas segala raja. Dan setelah selesai dan dia utarakan itu, raja menjadi bangga, ya, menjadi sangat senang, diberi lagi hadiah kepada Daniel. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, tapi Daniel katakan setelah 12 bulan raja akan mengalami yang disampaikan ini. Betul, kurang lebih 1 tahun setelah itu raja membanggakan diri. Setelah itu raja diberi Tuhan pikir sehat yang hilang, dan dia hati manusianya diganti dengan hati binatang. Hati binatang, ya kan? Itu cerita di sana. Dan ia, saudara, tidak dihargai. Dia dirantai sebab tidak waras. Dan dia tidak bisa makan apa-apa yang enak-enak. Makanannya hanya rumput. Dia meminta tempat tinggalnya, dia dirantai dan ditaruh di padang belantara. Di sanalah dia bersama-sama dengan binatang-binatang hutan dan hanya makan rumput. Itulah Tuhan merendahkan. Sana dia hanya makan rumput, mencari rumput sendiri, tetapi tangannya dirantai. Berapa lama? Daniel katakan selama 1 masa sampai 7 masa, 7 tahun. Kapan dia berubah? Daniel katakan kalau dia mengakui dia menyembah Allah, dia sadar bahwa hanya Allah Raja di atas segala raja, dialah yang dibanggakan. Tidak ada manusia yang dibanggakan. Setelah 7 tahun sudah baru dia sadar, dia mengakui Allah dan dia pun dipulihkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah kekasih, ini gambaran sampai akhirnya ya raja bersasar, tadi bersasar anaknya ini yang menjadi raja yang menyombongkan diri, makan dari alat rumah Allah itu. Kemudian Daniel juga diundang untuk mengutarakan kepadanya, dan Daniel katakan karena raja sombong, kalau kamu tidak mengingat apa yang dilakukan Allah kepada ayahmu, tetapi kamu lebih menyombongkan dan memakai barang-barang kudus lalu disamakan dengan dewa-dewamu, dan kamu mabuk-mabuk. Ingat, hari ini Tuhan membinasakan. Amin. Di setelah Daniel utarakan itu, dia kasih hadiah kepada Daniel. Daniel diangkat. Malam itu juga dia dibunuh mati, ya kan? Barulah Raja Darius, itu ceritanya Raja Darius. Dan tetap Daniel yang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi kita melihat ada banyak raja, Raja Nebukadnezar, Raja Belsasar, Raja apalagi Ewil Merudak, ya itu Raja Babel, kemudian Raja Darius, Raja Kores, ya. Dan di situ Daniel dipakai Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kepada keempat pemuda itu selain kemampuan fisik, Daniel dan kawan-kawan juga diberi kemampuan intelektual yang tinggi. Namun juga tampak jelas bahwa kerja keras dan kemampuan fisik dan intelektual yang tinggi tidaklah cukup kalau tidak disertai dengan hikmat dari Tuhan. Dengan hikmat dari Tuhan. Apapun kepintaran kita tidak ada arti kalau kita tidak meminta hikmat Tuhan, meminta bimbingan Tuhan. Ya, itu sebabnya kitab Amsal katakan, janganlah kamu anggap dirimu pandai, dirimu pintar, tapi andalkan Tuhan. Amin, saudara.
Andalkan Tuhan. Jangan kamu andalkan dirimu. Nah itu kalau kita orang percaya kepada Tuhan. Jangan banggakan apa yang kita miliki, tapi banggakan Tuhan yang mempercayakan segala sesuatu, yang melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Ya. Nah, saudara, dengan demikian di tengah berbagai gejolak politik, budaya, agama, dan kemasyarakatan, Allah tetap akan meninggikan mereka yang setia kepada-Nya. Jadi orang yang setia kepada Allah, apapun persoalan dunia ini terjadi, tetap Tuhan menyatakan mengangkat dan memberkati hidupnya. Orang yang setia. Amin, saudara. Nah, kalau kita melihat dalam keadaan dunia kita sekarang ini, ya, Israel dalam satu serangan kurang lebih 700 orang meninggal oleh Hamas. Kemudian dia menyerang sekarang ini, dikatakan dia membalas. Makanya dia tidak dihukum walaupun banyak yang telah dilakukannya. Kurang lebih 4.000 orang Palestina meninggal dan sekitar hampir 10.000 yang terluka dan banyak mayat yang tidak ditemukan. Dunia dengan segala macam cara menutup, tapi kita melihat, ya, sebab inilah memang suratan dunia. Semua ada dalam otoritas Tuhan. Otoritas Tuhan. Itulah yang terjadi di Palestina. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, begitu umatnya sendiri, kita ingat di zaman Musa, satu hari Tuhan bisa membunuh umatnya itu sampai 24.000 dalam satu hari. Bayangkan saudara, 24.000 di zaman Musa. Tuhan kasih tolak, mati 24.000 dalam satu hari. Padahal hanya kerajaan kecil, mereka tidak begitu banyak. 24.000. Ya, kalau Tuhan yang bergerak untuk memberi hukuman, itu saudara kita perhatikan, tidak ada nilai jiwa. Ya, kita melihat juga di gempa, di mana gempa kemarin di Turki, ya, yang satu kali gempa saja 2.000 lebih meninggal. Kemudian hancur dulu. Saya melihat kalau di Palestina itu, ya, di jalur Gaza itu hancur dulu. Bahkan kemarin saja di gereja, mereka sedang ibadah di gereja, orang-orang Kristen, dihancurkan gerejanya. Tetapi saya percaya, saudara, ya, orang-orang yang hidup dalam Tuhan, Tuhan tidak sia-siakan. Amin. Memang Israel ini sampai kapanpun peperangan tidak pernah berhenti, sampai mereka mengaku Yesus Mesias. Yesus Mesias. Amin, saudara. Kapan mereka mengaku? Mereka kan orang tegar tengkuk, tetap berpegang kepada Taurat. Itu pada saat Tuhan sendiri yang bekerja nantinya, yang mengutus orang-orang yang mereka banggakan. 2 orang utusan surga. Siapa? Musa dan Elia. Kita ingat Musa. Musa tidak ada kuburnya. Kenapa? Tidak ada kuburnya. Karena dia diangkat sebenarnya hidup-hidup oleh Allah bersama dengan Tuhan. Elia juga diangkat hidup-hidup dengan kereta berapi bersama Tuhan. Tetapi mereka baru mati nantinya pada saat mereka diutus. Ya. Dan di sanalah mereka membuktikan kuasa. Pada saat itu yang menguasai dunia adalah antikris. 1 masa, 2 masa, setengah masa, 3 tahun setengah. Pada saat itulah 2 saksi Allah khusus untuk bangsa Israel. Sehingga pada saat itu barulah mereka mengaku Yesus Tuhan. Sebab Elia dan Musa ini yang menjelaskan kepada mereka, Mesias yang kita tunggu itu adalah Yesus. Amin, saudara. Dia Tuhan. Nah, itu sebabnya pada saat mereka mengaku, Tuhan memberi kemuliaan, Tuhan datang, dan Tuhan juga menghancurkan dunia. Semua kerajaan dunia dihancurkan, dan saudara, orang-orang percaya kepada Tuhan diubah semua, yang hidup, yang mati dibangkitkan, menyongsong Tuhan yang kuasa. Ini kegenapan. Sebab kerajaan Israel yang Tuhan pulihkan itu bukan di dunia, tetapi kerajaan 1000 tahun damai yang nanti ada di dunia
disaksikan oleh semua bagaimana itu Tuhan menyediakan kerajaan. Amin. Belum masuk ke kerajaan surga, tapi kerajaan 1000 tahun lagi. Nah, ini yang harus dipahami. Tetapi pada saat itulah kita sudah memiliki tubuh kemuliaan yang bersifat kekal. Orang mati, tubuh kebangkitan yang bersifat kekal. Bangsa Israel yang percaya, mereka bersama-sama dengan kita ya dalam kehidupan yang sesungguhnya. Amin, saudara. Dan tidak ada yang lain yang dapat menggabungkan diri di dalam kerajaan itu. Dan semua akhirnya dibinasakan setelah 1000 tahun, sebab iblis dikeluarkan dan ia menguasai dunia, dan kerajaan iblis ini dihancurkan, barulah kerajaan neraka. Nah, itu supaya kalian lihat di dalam kitab Wahyu, ya, baru kita masuk di bumi baru, langit baru, Yerusalem baru, yaitu surga yang kekal. Amin. Tetapi yang satunya kematian kekal, yang satunya kehidupan kekal. Terserah kita mau pilih sekarang. Kalau kamu pilih hidup, Yesus. Kalau mau pilih kematian, tinggalkan Yesus. Hidup dalam keangkuhan, kesombongan seperti Raja Nebukadnezar tadi, Raja Belsasar tadi, yang akhirnya dibinasakan. Inilah firman Tuhan, saudara. Ya, kita melihat dalam kitab Daniel ini nyatalah bahwa Tuhan yang berperan di balik segala sesuatu sejarah manusia. Ya, segala keberhasilan pada dasarnya adalah perbuatan Tuhan. Tidak seorang pun sebenarnya yang dapat membanggakan dirinya, karena keberhasilan akhirnya merupakan pemberian Tuhan. Kalau kita menikmati yang baik, itu pemberian Tuhan. Muliakanlah Tuhan, jangan banggakan dirinya. Hanya Tuhan yang kita banggakan. Karena itu akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Dia meluruskan jalanmu dan engkau diberkatinya. Sudah kita berdiri, sudah kita bersyukur Tuhan itu baik. Saya kalau menyampaikan kitab ini sudah luar biasa. Apalagi kalau kita sampai selesai dari itu. Bagaimana Daniel diperlihatkan Tuhan tentang akhir zaman, dan tentang dicatat dalam kitab tentang kerajaan kekal, tentang surga. Dan Tuhan nyatakan itu luar biasa. Kenapa disikapkan kepada Daniel segala sesuatu yang luar biasa? Karena dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Yesus membawa kita supaya kita menjadi satu dengan Tuhan. Tembok pemisah kita yaitu dosa disingkirkan supaya kita hidup bersama Bapa. Amin. Mempermuliakan Tuhan. Tema Natal kita tahun ini, ya, Allah beserta kita. Allah beserta kita. Sangat luar biasa, sangat menyejukkan hati. Tetapi untuk menggenapkan ini dalam hidup kita perlu perjuangan. Jangan kita samakan diri kita dengan dunia, tapi muliakan Tuhan sebab Dia yang memanggil kita. Bukan untuk hal yang sia-sia, tapi untuk kehidupan yang sesungguhnya. Bukan untuk dunia akan dibinasakan, tetapi untuk kerajaan yang bersifat kekal. Haleluya.
itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mataku. Haleluya. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain pujian sembah. Haleluya. Kasih setia yang kuasa. Saudara-saudara, apapun tidak ada yang di luar. Jika kita memuliakan Tuhan, hidup dalam hukum dan ketetapan, Tuhan akan menyatakan berkat. Tuhan akan menyatakan berkat-berkat-Nya dan perbuatan-perbuatan-Nya. Pernah kupikirkan itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mataku. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain pujian sembah. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Haleluya. 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 Saudara, dan yang hatinya mempermuliakan Tuhan, sebabnya dia dibedakan dari tempat-tempat yang lain. Segala rahasia yang tersembunyi disikapkan Tuhan kepada-Nya. Segala perbuatan-perbuatan ajaib dinyatakan. Ini yang dicari oleh Tuhan dalam kehidupan umat yang sabar ini. Sebab bukan untuk dunia yang akan hancur dibinasakan oleh Tuhan sama seperti Babel. Tetapi Tuhan menyediakan kerajaan. Kerajaan yang kekal bagimu, bukan dunia yang sia-sia. Sebab itu jangan kau banggakan dirimu, tapi banggakan Tuhan yang telah mengambil engkau dari kegelapan kepada terang, yang memimpin, memperbaharui dan menciptakan kita baru, sehingga kita semakin mengenal dan berpegang kepada-Nya.
Dia menyatakan segala perbuatan ajaib. Itulah hidupmu yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman yang telah Kau nyatakan. Semua kami dihadapkan pada tantangan hidup. Tapi dalam tantangan itu Tuhan melihat apakah kami mengandalkan hidup kami atau mengandalkan Tuhan atau hikmat kebenaran dunia. Tatkala kami mengandalkan Tuhan, berpegang kepada ketetapan Tuhan, dan berkat-berkat dan mulia yang menyatakan, sehingga kami semakin bersukacita di dalam Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, jemaat-jemaat ini Tuhan. Mereka adalah umat pilihan-Mu. Tapi apakah mereka menghargai panggilan itu? Maka Engkau akan menyatakan kuasa kasih-Mu atas mereka. Kami boleh melihat bagaimana kemenangan dari kemenangan kepada kemenangan, bahkan sampai kepada kemuliaan. Itu yang telah Engkau siapkan bagi kami. Dunia ini boleh hancur luluh dan segala sesuatu hilang lenyap, tapi orang yang berpegang kepada firman semakin dipermuliakan di dalam Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala firman yang telah Kau nyatakan hari ini. Inilah hidup kami. Bila Roh Tuhan menghidupkan firman di dalam pribadi kami semua, dan di dalam kehidupan hamba-Mu, Kau tolong beri pengertian dan kebenaran, sehingga kami tidak salah menyampaikan kepada umat-Mu, supaya mereka hidup sepenuhnya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat firman. Haleluya, haleluya. Kita katakan, amin. Apabila
inilah kehidupan kami. Dan Tuhan Engkau selalu menumpangkan tangan atas kami, sehingga kami ada dalam kuasa, ada dalam otoritas-Mu, ada dalam kekuatan-Mu, ada dalam segala kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami percaya, jika Engkau melihat ada di antara kami yang lemah, yang sakit, tangan Tuhan memberi kesembuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus, penyakit apapun, kuasa ikatan apapun yang mengikat, semua sudah dihancurkan oleh Tuhan dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus. Sebab Tuhan berkuasa. Apabila ada di antara kita yang dalam keadaan yang tidak punya kepastian, Tuhan memberi ketetapan hati. Sebab Roh Tuhan bekerja, sebab kita melangkah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menyediakan segala yang indah. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Berkati setiap sidang jemaat ini, setiap pribadi ini, setiap keluarga, setiap rumah tangga yang datang. Baik, Engkau berkati Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan seluruh jemaat-Mu, pergumulan untuk keluarganya, pergumulan untuk usaha, untuk pekerjaannya, baik sebagai pegawai negeri sipil, sebagai wira swasta, sebagai pensiunan, sebagai ya Tuhan buruh upahan atau honorer, semua Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menolong Tuhan anak-anak-Mu yang berkumpul meminta kepada-Mu untuk mendapat pekerjaan tetap, dan Engkau berikan. Sebab Engkau yang telah menetapkan segala yang baik, dan masa depan hidup kami bergantung hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya jamah kami semua, berkati kami semua. Berkati pendidikan anak-anak sidang jemaah, baik yang dekat dan orang tua maupun yang jauh Tuhan. Semua ada dalam berkat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Berkati dalam rencana, baik keluarga-keluarga dan jemaah yang tidak lama lagi masuk dalam pemberkatan dan peneguhan nikah mereka. Engkau berkati dan kuduskan mereka, segala kebutuhan, segala keperluannya Tuhan cukupkan semua, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Demikianlah Tuhan Engkau memberkati, dan Engkau menjauhkan dari segala macam bahaya, dari segala macam penyakit, dari segala macam rancangan celaka. Engkau sudah jauhkan, enyahkan itu. Dan Engkau juga yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu, memberkati, bahkan Engkau sendiri membuka perbendaharaan-Mu, mencurahkan berkat-berkat-Mu secara khusus bagi anak-anak ini. Sebab kami hidup dari berkat, hidup dari kasih sayang Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang melimpah dan kasih sayang-Mu yang melimpah Engkau curahkan atas kami semua. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah